Habis itu dilihat lagi perutnya. Ih, buncit, lucu banget, bisa dicubit gitu. Dicubit perutnya ya. Bukan yang lain. Yang bawah kan nggak dicubit, disepok. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Buat cowok-cowok yang lagi nggak punya duit, bingung mau cari duit caranya gimana, apalagi prediksi para politikus kan tahun depan kita tuh mau resesi. Terus kan nilai rupiah turun. Terus apalagi suku bunga bank kita juga udah naik kan, semuanya pasti mahal. Bahkan ini adalah tahun apa mas namanya? Bukan dong, kok kabisat. Tahun depan tuh katanya krisis militer krisis. Ya itulah pokoknya semuanya mahal gitu tahun depan. Nah nih cowok-cowok kalau mau cari duit cepet nih, tak kasih tahu cara ampuh gimana caranya dapet tante-tante atau mami girang. Kenapa aku bisa ada konten ini? Karena temanku juga ada yang jadi tante girangnya. Terus juga aku punya orang dekat juga yang ya nggak jauh-jauh dari tante girang ini, atau ibu-ibu yang melihara brondong gitu, walaupun brondongnya tuh nggak kerja, cok. Ya dikucurin dana aja. Jadi kalian kalau cowok-cowok ya, jadi tahun depan nggak usah pusing, tinggal cari tante girang. Nah ini caranya. Cara paling ampuh menurutku adalah, pertama, kalian nongkrong di tempat tante-tante itu banyak yang nongkrong di situ. Bisa tempat makan, bisa kafe, bisa coffee shop, bisa tempat clubbing, bisa kayak pasar tuh apa namanya, kalau pasar rapih, supermarket. Tapi supermarketnya nggak bisa kayak Indomaret, Alfamart, tapi lebih ke supermarket yang lebih eksklusif. Biasanya tante-tante suka nongkrong di situ. Dan yang paling ampuh adalah nongkronglah di tempat gym yang banyak tante-tantenya. Itu paling ampuh. Karena di tempat gym tuh kan tante-tante tuh kalau udah umur kayak semamaku gitu ya, 40, mamaku tuh udah 60. Maksudnya tante-tante yang masih 50-an atau 40-an tapi udah boros banget mukanya, tapi tajir melintir gitu kan. Atau mungkin juga dia biasanya simpenan terus mengucurkan dana ke brondong. Biasanya tuh kebanyakan kasusnya gitu. Tante-tante ini kan kapasitas atau kekuatannya itu kan nggak sekuat kita-kita yang cewek-cewek gitu kan. Dia kan pasti kebanyakan tuh butuh PT. Ya kan, bisa kalau kalian ngelamar jadi PT juga, atau kalian nongkrong aja di tempat gym itu yang banyak tante-tantenya, kalian fitness gitu kan. Biasanya cowok tuh kalau fitness pakainya singletan, kelean atau enggak kaos ketat gitu kan. Dada kalian kan bidang, perut kotak-kotak, atau juga proses untuk menjadi kotak-kotak gitu kan. Kalian fitness di situ. Cari tongkrongan atau tempat gym yang banyak tante-tantenya. Setelah itu, ini cara paling jitu adalah ramahlah kepada mereka. Contoh, misal dia nggak pakai PT, terus kamu tahu nih gerakannya salah, atau kamu nggak harus tahu itu gerakannya bener atau salah, even itu bener pun, dibenerin lagi aja. Maaf kak, manggilnya kak dong. Kan ini ya, biasanya cowok-cowok yang mau kondo ini tuh menghargai wanita gitu. Karena dengan maksud tertentu, ada udang di balik rempeyek itu. Maaf kak, boleh nggak aku benerin gerakannya, soalnya salah. Dibenerin tuh. Maaf kak, aku pegang ya. Tetap sopan. Maaf kak, aku pegang ya. Ini soalnya kalau nggak dibenerin tuh nanti ototnya kesleo, ketelingsut, hilang. Yang gitu-gitu. Jadi kalian benerin, kalian temen. Iya gitu. Ya udah saya tinggal lagi ya. Jadi kalian tetap harus ada proses tarik ulurnya ke tante-tante ini. Karena begitu kalian udah treatment pertama, benerin gerakannya dia akan ngasih attentionnya ke kamu. Kayak misal nih, habis kamu benerin gitu kan, kamu pergi, terus pasti dia akan ngeliat. Pasti dalam hatinya jeduk-jeduk. Atau mungkin teles, karena kan olahraga, basah, keringetan. Basah, terus habis itu dia pasti akan terus dilihat kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Oh, rambutnya gini. Wah, bisa nih kalau dijambak. Tapi kalau kanda botak, bisa nih dielus-elus, licin, enak gitu ya. Terus habis itu agak, dadanya bidang, bisa buat senderan tante. Badan menjiwai banget ya, iya soalnya aku udah tante-tante. Habis itu dilihat lagi perutnya. Ih buncit, lucu banget, bisa dicubit. Dicubit perutnya ya.
bukan yang lain. Yang bawah kan nggak dicubit, disepong lebih. Salah dong. Terus dilihat lagi ke bawah sampai ke kaki gitu kan. Udah nih, flirting pertama checklist. Yang berikutnya, ramah sama mereka. Senyumin kalau kalian mau pulang, senyumin kalau kalian lewat mau ke kamar mandi, atau lirikan maut gitu ya, kayak lirik doang terus habis itu ke depan lagi. Atau biasanya si cowok-cowok Mokondo ini tuh punya kayak kode-kode tersendiri untuk menarik tante-tante. Jadi mereka berdua tuh kayak punya coding kalau oh ini aku pecinta tante-tante dan aku pecinta berondong. Jadi mereka kayak punya sinyal tersendiri gitu. Itu udah kelihatan dari awal. Tapi itu caranya. Kalian harus ramah, senyum. Dan yang paling penting, menawarkan bantuan. Kalau tadi cuman fitness, berikutnya enggak. Handuknya jatuh, ambilin. Biar kayak drakor-drakor yang etok-etokin jupuknya barengan. Ya ngambil anduk, dikasihin. Nanti kan tante-tantenya pasti, makasih ya ampun kamu baik banget. Gitu. Biasanya kan kalian seusia anaknya nih. Ini tuh kayak anak tante loh. Iya tante. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kayak anakku loh. Biasanya kan gini. Kamu tuh kayak anakku loh. Ke depan. Jadi nggak cukup kalau anaknya kan gini di kepala gitu kan, bahkan dikeplak biasanya gitu. Kalau nggak disayang-sayang. Tapi kalau dia nggak, kamu tuh kayak anakku loh. Tapi ke depan. Terus jongkok enggak, itu bokep adik. Ya itu kamu tuh kayak anakku loh. Pulang juga. Tante pulang sendirian. Itu udah skakmat, ngerti gak? Kalau tante pulang sendirian mau dianterin. Atau biasanya tante-tante kalau udah sering tuh akan pulang sendirian mau nebeng. Yang kayak gitu. Jadi mereka berdua tuh sebenarnya udah ada sinyal-sinyal tersendiri. Jadi nggak begitu sulit untuk mendapatkan si tante-tante girang ini. Asalkan kalian berikan apa yang nggak dia kasih. Apa yang nggak dia dapat dari suaminya. Kalau interaksi kalian udah lancar, terus kalau kalian nawarin bantuan dia udah oke-oke aja, entah minum, entah benerin posisinya dia ketika pakai alat, ngambilin anduknya kalau pas jatuh misal. Biasanya kalau komunikasi di awalnya udah bagus, kalian akan saling bertukar WhatsApp. Dengan alibi, nanti fitness bareng. Kalau kalian udah tukeran WhatsApp, itu nggak mungkin cuman fitness bareng. Berkeringat bersama iya, tapi belum tentu fitness. Mungkin yoga. Ya kan, mungkin olahraga yang lain, golf gitu kan. Tante-tante ini tuh soalnya sugih biasanya. Duitnya dari mana? Entah suaminya, entah simpenannya. Karena nggak semua tante-tante tuh bersuamikan tajir, tapi dia simpenan juga. Setauku ya, tante-tante yang aku kenal begitu. Udah, kalau udah gitu kamu udah dapet nomor WhatsApp-nya, udah tinggal kamu bermanuver aja. Nggak sesulit kalian dapetin cewek-cewek pada umumnya. Tapi tante-tante ini justru lebih gampang. Karena apa? Kalian tahu sasaran utama tante-tante ini apa? Pertama, teman ngobrol. Kedua, teman ngewek. Udah itu doang. Gak ada lagi teman-teman yang lain. Mau ditemenin ke salon nggak perlu, tante-tante ini udah biasa sendiri, bahkan sama teman-teman gengnya. Jadi ada dua aspek itu yang dibutuhkan tante-tante. Pokoknya itu adalah aspek yang nggak dikasih sama simpenannya atau sama om-omnya dia. Bayang gak, dia tante-tante udah masih punya om-om, berarti kakek-kakek dong. Ya gitu deh pokoknya. Tapi pertanyaannya nih ya para laki-laki Mokondo di luar sana, apakah kalian rela memberikan harga diri kalian ke tante-tante ini hanya untuk uang? Hanya untuk bisa matching, hanya untuk punya bahan untuk menarik perhatian cewek yang lebih muda. Karena rata-rata cowok berondong Mokondo yang suka tante-tante ini, yang cuman mau nerima kucuran dananya ini, dia tuh nggak ada hati sama tante-tantenya, dia tetap mau punya pacar. Karena kalau aku lihat dari kasus-kasus di sekitarku, biasanya cowok-cowok muda ini yang mau sama tante-tante hanya butuh uangnya saja. Dia tidak menikmati memeknya, dia nggak menikmati teteknya. Kecuali tante-tantenya Sophia Lacuba gitu ya. Bodinya bagus, masih cantik, kencang, produktif, energik gitu ya. Olahraga terus, bisa masak, simple orangnya. Tapi kalau tante-tantenya bentukan tante-tante girang, cowok-cowok Mokondo ini tuh nggak akan mendambakan ML-nya di kasur, enggak. Dia hanya mendambakan apa uangnya. Dia hanya mendambakan aku dibiayai. Pergaulanku juga dibiayai. Aku dikasih mobil, aku dikasih baju, tas, sepatu, disalonin. Jadi aku ganteng. Itu yang mereka butuhkan. Atau beberapa dari mereka hanya butuh uangnya untuk ngehidupin pacarnya lagi. Karena kebanyakan begitu. Akhirnya si tante-tante ini galau lagi, nyari berondong lagi, dikonoke galau meneh, tapi masih balenin yang berondong, gue galau meneh, udah gitu aja terus sampai mati gitu kan. Tapi teman-teman, kalau aku mau nyadarin tante-tantenya jelas nggak mungkin. Karena pertama, dia punya uang, udah suka-suka dia, duit dia. Tapi buat cowok-cowok di luar sana,
Kalian rela untuk menukar harga diri kalian gitu ya, hanya untuk tante-tante ini, hanya untuk uang. Oh enak pengen duit, kerja cok, ora gemblek rono rene mbek tante-tante. Bersyukur kalian sekarang masih sehat, bersyukur kalian nggak dikasih penyakit. Hati-hati weh, biasanya uang yang dapatnya cepet, hilangnya juga cepet. Alias biasanya uang setan, habisnya juga karena setan. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye.